Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat, siapa ini ya? Saya juga belum kenal ini. Moderator saja deh, Pak Saifuddin Zuhri. Oke, dan semuanya yang terhormat semuanya. Yang saya kenal ini Mas Aditya, terus siapa lagi? Mbak Alia, siapa lagi ya? Ya semuanya rahimakumullah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya bersyukur karena saya bisa bermuwajahah dengan sahabat-sahabat semua di tempat yang jauh sekali di Jepang. Namun yakinlah bahwa jauh dan dekat itu bukan jarak, tapi rasa. Bener nggak ini? Rasa. Sekalipun kita bertetanggaan dekat, kalau rasa benci itu menghinggap maka terasa jauh sekali. Tapi sekalipun jaraknya jauh sekali, tapi kalau perasaan ini nyaman, enak, itu terasa dekat. Dan alhamdulillah di forum ini kita dipertemukan dalam rangka taklim wa ta'allum, ya belajar, sama-sama belajar, saya juga belajar, nanti dari diskusi kepada saya dimintakan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan keluarga kira-kira itu. Kemudian karena fak saya itu di bidang pendidikan, maka saya kaitkan dengan bagaimana pendidikan di keluarga. Karena itu izinkan saya share screen. Oke. Baik, sahabat-sahabat semuanya. Dalam diskusi kali ini kita akan mendiskusikan tentang beberapa hal. Kira-kira tujuan utama itu kita diskusi aja nanti ya. Bagaimana sih mencapai kebahagiaan keluarga, tapi dibangun kebahagiaan itu melalui pendidikan. Jadi pendidikan di keluarga nanti kayak apa? Nah, untuk bagian pertama ada 4 hal besar nanti yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah orientasi. Ini terkait dengan mau kemana keluarga ini diarahkan. Saya nggak tahu persis ini para peserta ini sudah menikah apa belum. Gimana Pak Moderator? Sudah menikah atau banyak yang belum menikah atau gimana ini? Kira-kira. Moderatornya sudah Ustaz. Oh, tapi apapun pengetahuan seperti ini penting. Nanti yang belum menikah ya untuk bekal lah, ancang-ancang untuk bagaimana mau mengarungi sebuah rumah tangga. Nah, yang sudah menikah semakin untuk kita belajar bareng bagaimana mengelola pendidikan di keluarga dan kemana sebetulnya keluarga itu mau kita bawa. Ini adalah tanggung jawab kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga itu. Nah, yang kedua nanti kita coba, biasanya keluarga itu selalu menginginkan kebahagiaan. Ya tujuannya kalau ditanya pasti ingin bahagia, kira-kira begitu. Karena itu kita coba diskusi nanti sebetulnya unsur apa sih yang membangun sebuah kebahagiaan. Nah, kemudian nanti kita turunkan lagi, kita lihat keluarga itu, bagaimana memahami sebuah konteks keluarga. Bagaimana sih hubungan antar orang yang ada di keluarga itu, baik itu terkait di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Nah, kita coba itu. Yang paling akhir nanti kita diskusikan juga tentang pendidikan di lingkungan keluarga ini mau bagaimana kira-kira prinsip yang harus kita pegang dalam proses pendidikan itu. Inilah 4 hal ini yang akan kita coba kita diskusikan di dalam waktu berapa Pak Moderator? Berapa waktunya kira-kira?
ya 1 jam ke depan semoga selesai dan nanti ditutup dengan diskusi. Bapak, teman-teman, sahabat-sahabat semua silakan bila ingin menyampaikan pertanyaan, kita diskusikan bersama. Sahabat-sahabat semua, bagian pertama kita diskusi mau diarahkan kemana sih keluarga kita. Mari kita cek dulu bahwa cara pandang kita terhadap keluarga, kemudian cara pandang kita terhadap dunia ini yang sedang kita alami ini, kemudian bagaimana cara pandang kita untuk nanti akhirat itu kayak apa. Nah, ini penting karena di lingkungan keluarga lah nanti kelak kita itu akan mempersiapkan semuanya. Nah, cara pandang keluarga bahwa keluarga itu merupakan zona terkecil dari masyarakat. Yang nanti kelak nanti akan berpengaruh juga baik di dunia maupun di akhirat. Mafhumnya begini, tidak ada lingkungan RT yang baik kecuali disusun dari keluarga-keluarga yang baik. Tidak ada kawasan desa atau kelurahan yang baik kecuali disusun dari RT-RT yang baik. Tidak ada negara baik kecuali ya disusun dari provinsi, kemudian sampai bagian kecil adalah keluarga. Mafhumnya, kalau keluarga ini dapat mengatur dirinya sendiri dengan baik, itu pada hakikatnya adalah berkontribusi terhadap baiknya bangsa dan negara. Kira-kira gitu ya. Nah, tidak cukup itu. Terkait dengan dunia akhirat, misalnya, bahwa keluarga di sinilah sebetulnya adalah punya fungsi untuk mengabadikan, kan petik ya, untuk menghadapi hidup di dunia ini dan mengabadikan amal. Artinya begini, hidup ini sangat sementara, paling ya kita umat Kanjeng Nabi itu 60 tahun, 63 tahun, sampai 70 tahun lah. Kalau di Indonesia itu harapan hidup warga Indonesia itu 70 tahun kalau nggak salah ya, ya sekitar itulah. Nah, artinya hidup dunia kan selesai di situ. Namun, dengan pendidikan keluarga yang baik, di keluarga lah, itu nanti kehidupan itu bisa langgeng. Apa yang kita amalkan, apa kita lakukan ketika hidup, itu nanti bisa diteruskan oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita, di waktu-waktu berikutnya. Dan itu punya dampak nanti di akhirat. Nah, kenapa? Karena perbuatan anak itu sebetulnya adalah perbuatan orang tuanya. Artinya kalau anak itu beramal kemudian mendapatkan pahala, nanti pahala itu juga akan ngalir kepada orang tuanya. Sekalipun orang tuanya sudah meninggal. Ini yang saya maksud dengan mengabadikan amal. Itulah konteks Kanjeng Nabi itu bersabda apa itu? Idza mata banu Adama in qata amaluhu illa min salas, bahwa apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka semua amal perbuatannya akan terputus. Nah, kecuali 3 hal. Apa itu? Termasuk adalah waladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Jadi sekalipun orang tuanya sudah meninggal, nanti dengan amal doa dari anak-anaknya, keluarganya itu akan mengalir terus, tidak akan mati sampai hari kiamat. Nah, kita kepada siapa lagi kita itu berharap yang mau mendoakan kepada kita, kalau bukan kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita. Karena itulah bahwa cara pandang terhadap keluarga seperti ini, nanti kita berharap dari keluarga inilah nanti kita akan melakukan ini Pak, sahabat-sahabat semua, persiapan untuk sebuah penyemaian di keluarga dengan pendidikan itu untuk sampai bekal kepada akhirat. Itu kira-kira. Nah, yang kedua adalah dunia. Kita mesti punya pandangan bahwa dunia itu bukan akhir segalanya. Dunia itu bukan tujuan akhir, tapi dunia itu hanyalah sebentar, nisbi dan cepat. Sebentar artinya nggak lama,
Nggak lama itu artinya kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya itu, dunia itu nggak ada apa-apanya waktunya. Nisbi artinya sebuah apapun yang terjadi di dunia itu tidak yang hakiki. Semua nisbi. Nisbi itu relatif. Nikmat misalnya, itu nggak ada yang nikmat. Nikmat itu misalnya ya kita makan bakso. Menurut kita enak, tapi belum tentu menurut orang lain enak. Jadi relatif. Makan bakso mangkok pertama mungkin enak. Kedua, ketiga, keempat, sekaligus 4 mangkok misalkan. Pasti sudah nggak enak lagi. Pertanyaannya, enaknya bakso itu di mana? Jadi nisbi. Jadi dunia itu nggak ada yang hakiki tapi nisbi dan cepat. Nikmatnya dunia itu cepat sekali. Makan bakso misalnya paling enaknya hanya berapa senti ini dari mulut ke tenggorokan, habis itu nikmatnya sudah hilang dan bisa jadi malah jadi penyakit dan seterusnya. Artinya pendek kata bahwa cara pandang kita terhadap kehidupan dunia itu mesti jangan sampai dijadikan sebagai suatu tujuan yang akhir, sebagai suatu yang hakiki. Ia hanyalah sebagai ladang, sebagai sarana untuk mempersiapkan, mencari sangu, mencari bekal menuju ke akhirat. Ini yang paling penting itu. Karena banyak orang tertipu di sini. Orang mencari hidup di dunia itu ya mencari apa yang dialami di dunia itu. Yang ketiga adalah bagaimana cara pandang kita kepada akhirat. Bahwa akhirat itu adalah abadi, lawan dari sebentar. Kemudian hakiki, lawan dari nisbi. Kemudian lama, selama-lamanya. Jadi nanti kelak di akhirat itu sudah nggak ada batas lagi kehidupan. Hidup ya selama-lamanya. Ini bisa kita cek di ayat ini nanti ya, sahabat-sahabat semua. Bisa dicek sendiri di ayat-ayat ini. Ini semua menyampaikan tentang hal itu. Nah, karena itulah dari cara pandang seperti ini, maka kita memperlakukan di konteks keluarga itu adalah sebagai medan atau tempat untuk persiapan dan penyemaian, menumbuhkan di keluarga itu dengan melalui pendidikan untuk persiapan bagaimana mengarungi kehidupan dunia sebenarnya. Nah, tentu bahwa di keluarga lah pendidikan itu adalah merupakan sesuatu yang utama dan pertama. Anak kita sebelum belajar ke orang lain itu pasti belajar dari keluarganya dulu. Dan bahkan yang menentukan corak pemikiran seseorang itu dari keluarga. Yang pertama dan yang utama yang banyak sekali mempengaruhi. Karena itulah kebahagiaan nanti kelak di dunia maupun di akhirat sangat banyak tergantung kepada bagaimana kita mengelola pendidikan di lingkungan keluarga itu. Nah, kemudian kita setelah keluarga nanti anak-anak kita itu akan memasuki kehidupan yang sebenarnya di dunia, artinya sudah dewasa. Nah, ketika masuk di kehidupan dewasa di dunia itu, maka dunia harus kita anggap tadi itu sebagai perantara. Jangan sampai dijadikan sebagai tujuan. Sebagai tujuan akhir. Hanyalah sebagai pengantar untuk menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Kira-kira begitu. Nah, apa sih dunia itu? Kalau konsepnya sih bahwa dunia itu panasnya dekat ya. Daniun, dunun ya. Kemudian konsepnya adalah dunia itu apapun yang dampaknya itu hanya bisa kita nikmati sebelum mati, itulah ada dunia. Saya ulangi ya, apapun yang dampaknya itu bisa kita nikmati di dunia ini sebelum mati, itulah dunia. Apapun bentuknya itu, sekalipun bentuknya itu ibadah, sekalipun bentuknya itu ngaji seperti ini, sekalipun bentuknya itu sholat. Contoh misalnya sholat, kita sholat Allahu Akbar, tapi niatnya itu agar dipuja-puji oleh teman, oleh mertua atau oleh siapa gitu, maka sekalipun dia itu kelihatannya ada sholat, tapi sebetulnya itu nanti dampaknya itu nggak akan ada pahalanya di akhirat karena ada riaknya tadi itu. Maka itu sekalipun sholat pun maka dianggap sebagai amal yang amal duniawi karena tidak bisa dinikmati di akhirat, hanya bisa dinikmati dampaknya itu di dunia. Berupa apa? Pujian, berupa penghargaan dari teman dan seterusnya itu. Itu konsepnya. Nah, tapi sebaliknya bahwa ini cara pandang akhirat ini.
Nah, nanti kelak di akhirat itu adalah memanen terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, apa akhirat itu? Secara maknawi sih akhirat itu akhir. Nah, tapi konsepnya adalah akhirat itu adalah apapun yang dampaknya itu bisa kita nikmati setelah mati. Sekalipun itu bentuknya itu berupa amal duniawi, namun amal duniawi itu diperuntukkan atau dijadikan sarana untuk mendapatkan akhirat. Itu juga hukumnya akhirat. Jadi sesuatu dianggap akhirat itu tidak hanya dilihat dari bentuknya perbuatan yang berbentuk akhirat, misalkan sholat, ngaji, sebagainya, tapi harus dicek keperuntukannya apa gitu. Termasuk melihat dunia gitu tadi ya. Jadi dunia itu bisa menjadi akhirat kalau itu diperuntukkan memang untuk akhirat. Jadi ada di dalam taklim disebutkan misalnya kam min amalin yatasawwaru bi surati dunya yasirul akhirah bi husniha. Begitu banyak amal perbuatan yang kelihatan lahirnya itu adalah amal duniawi, tapi itu menjadi amal ukhrawi karena niatnya yang baik. Contoh misalnya kita makan itu kan hukum asalnya kan mubah saja dan itu perbuatan duniawi. Tapi makan ini kalau diniati saya makan biar saya sehat. Kalau sehat saya belajarnya rajin, penyelesaian disertasinya cepat dan seterusnya. Ini kan baik niatnya. Maka makannya tadi itu akan dinilai akhirat dan mengandung pahala. Nah, ini cara pandang seperti ini mesti kita camkan betul sehingga kita melihat dunia akhirat itu tidak bisa hitam putih gitu, tidak bisa hitam putih. Karena dunia dan akhirat itu pemisahnya sangat tipis sekali dan itu ada di hati orang masing-masing. Itu ada di hati orang masing. Contoh lagi misalnya saya punya mobil banyak misalnya. Pertanyaannya, ini mobil saya ini duniawi apa ukhrawi? Nah, nggak bisa dipastikan. Kalau ini hanya saya jadikan senang-senang, kebanggaan saja dan sebagainya, maka itu dunia murni. Tapi kalau saya punya mobil banyak itu saya niatkan untuk li'ilati kalimatillah, untuk memudahkan beramal soleh, untuk membantu orang yang membutuhkan, untuk kepentingan umum, untuk melancarkan usaha-usaha yang manfaat untuk akhirat. Maka mobil yang banyak tadi itu hukumnya adalah ukhrawi. Nah, dari konsep ini sahabat-sahabat semua, kita melakukan pendidikan di keluarga ini harus kita arahkan ke sana. Apapun kita lakukan di keluarga itu mesti diorientasikan untuk kehidupan akhirat, karena kehidupan akhirat inilah yang kehidupan sesungguhnya, yang abadi, hakiki, lama selama-lamanya. Nah, tentu ini dalilnya nanti dipelajari sendiri. Kalau perlu bertanya sebagainya bisa dilanjuti nanti. Nah, ini aja dulu saya kalau di dalam ayat surat Al-Qasas ini ya misalnya itu perintahnya kan begini, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu apa-apa atau pahala yang diberikan oleh Allah kepadamu berupa pahala akhirat. Artinya kita diperintahkan untuk mencari dalam kehidupan ini untuk akhirat. Ibadah macam-macam itu. Tapi walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu atau bagianmu. Para ulama mengartikan bagianmu dari dunia. Artinya kita juga boleh memanfaatkan dunia itu, namun dunia tadi itu dijadikan perantara untuk menggapai akhirat. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam menafsiri kata-kata nasibaka. Ada yang mengatakan bolehlah menikmati dunia ini, tapi asalkan itu halal dan sewajarnya, halal dan sewajarnya. Itu boleh. Itu boleh itu artinya ya halal, artinya tidak sampai berdampak maksiat, tapi juga tidak berdampak kepada pahala. Nah, tapi penafsiran yang unggul atau yang rojih atau yang diunggulkan itu adalah bahwa kata-kata nasibaka ini artinya semua kenikmatan dunia yang di situ dijadikan alat untuk menggapai akhirat, itulah nasibmu, itulah bagian. Mafhumnya hal-hal duniawi yang apabila itu kita nikmati dan tidak bisa menimbulkan pahala, itu berarti
Dunia murni tidak merupakan bagianmu, bukan bagianmu dari dunia. Jadi saya ulangi bahwa yang dimaksud bagianmu dari dunia adalah semua urusan duniawi yang itu diperuntukkan untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Itulah bagianmu. Nah, gitu. Ini makna yang selama ini digunakan oleh para ulama. Nah, pendek kata, kita tidak boleh di dunia itu melulu hanya memikirkan dunia saja. Tapi untuk menyimbangkan itu adalah semua urusan dunia ini kita lakukan, tapi itu kita jadikan perantara, bukan sebagai tujuan akhir, dijadikan perantara untuk kepentingan akhirat. Nah, itulah baru keseimbangan dunia dan akhirat itu terjadi. Oke, ini ayat ini nanti bisa pelajari semua teman-teman semuanya. Oke. Nah, ini tentu sesuai juga dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat misalnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya akhirnya itu adalah untuk beribadah kepadaku Allah ya. Jadi artinya apa artinya? Bahwa kita diciptakan oleh Allah itu semuanya hanya ya. Illa itu namanya fa'il dari tafsir. Hanya untuk mengabdi kepada Allah. Nah, cuman di sini banyak salah pengertian. Oh, berarti kita hanya sholat, bukan begitu. Tadi cara mengartikannya bahwa apapun yang kita miliki itu mesti diorientasikan pengabdian kepada Allah. Sekalipun itu dalam bentuk duniawi. Sekarang kita banyak kekayaan, punya mobil dan sebagainya. Kalau itu sepanjang diorientasikan untuk akhirat, maka itu adalah bagian dari pengabdian kita dengan harta itu, dengan kekayaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk mencari ilmu. Sahabat-sahabat semua yang mencari ilmu di Jepang ini. Kalau mencarinya ilmu itu kemudian diniati dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, maka itu adalah bagian dari pengabdian kepada Allah. Nah, prinsipnya begini. Apapun amaliyah duniawi itu sepanjang tidak maksiat ya, itu kalau terpenuhi dua hal, maka itu akan dicatat sebagai amal ukhrawi. Apa dua hal itu? Satu, amal itu diniatkan atau diorientasikan untuk kebaikan dan dilakukan dengan cara yang baik. Tujuannya baik, cara melakukannya baik. Dengan dua hal ini, maka semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah, bernilai pengabdian ini yang didhawuhkan oleh Allah, liya'budun ini. Kita tidur, diniatkan untuk menjaga kesehatan, agar bisa ibadah dengan baik. Dilakukan dengan cara yang baik, tidak mengandung maksiat. Tidurnya itu tidur ibadah. Gitu. Kira-kira begitu memaknai ayat ini. Nah, ini dasar bahwa akhirat itu adalah kekal. Khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Saya kira maklum semuanya. Ini bisa nanti sahabat-sahabat semua mempelajari sendiri. Nah, saya akan masuk ke bagian yang kedua. Semua orang itu kalau ditanya mesti ingin bahagia. Kita hidup di rumah tangga pun tujuannya membangun rumah tangga yang bahagia. Bahagia banget. Lalu bahagia itu apa? Gitu. Nah, secara teoritis begini. Suatu kebahagiaan itu terjadi kalau di situ umumnya ini pandangan umum ya, bahwa kebahagiaan itu terbentuk melalui kesenangan ditambah dengan ketenangan atau rasa damai. Jadi senang saja tidak cukup. Kalau dia tidak damai maka tidak bahagia. Nah, ini senang saja tidak cukup. Nah, tapi mesti damai. Nah, ini secara umum. Orang damai saja kalau nggak senang itu sulit untuk mencapai kebahagiaan. Jadi ini unsur pembentuk kebahagiaan itu. Jadi kalau ingin sahabat-sahabat semua ingin bahagia, rumusnya ini kesenangan dan ketenangan. Mengawinkan dua ini. Nah, kesenangan itu apa sumbernya? Orang itu akan senang jika mengumpulkan setidaknya ini. Punya harta banyak, punya jah itu pangkat kedudukan. Harta dan jah itu sama posisinya. Jah itu
jah itu adalah, definisinya begini, jah itu adalah kedudukan seseorang di hati orang lain. Jadi orang yang mampu mengendalikan hati orang lain, itu namanya orang itu punya jah atau punya kedudukan. Dan itu posisinya hukumnya sama dengan punya harta, bahkan lebih disenangi daripada harta. Sama di dalam hal bahwa harta itu bisa sebagai alat untuk memenuhi apapun keinginan kita. Misalkan dengan punya uang beli apa saja bisa. Nah, dengan jah juga begitu. Kalau kita butuh apa-apa, kita dengan jah itu, dengan modal kedudukan, dengan modal kewenangan, itu bisa menyuruh siapapun untuk menuruti keinginan kita. Nah, jadi harta dengan jah itu sama. Kemudian kesehatan, jelas inilah orang kaya raya kalau nggak sehat nggak senang. Kemudian tempat tinggal misalnya kalau sempit dan sebagainya itu susah untuk senang. Nah, kemudian pasangan hidup, istri, anak dan sebagainya adalah sumber-sumber kesenangan, tentu dan lain-lain. Tapi untuk bahagia, sekali lagi, tidak cukup hanya orang itu senang. Justru unsur utamanya itu adalah ketenangan. Nah, ketenangan, kedamaian itu dari mana? Ini, ketenangan dunia itu dibentuk melalui perasaan selalu bersama dengan Allah dan merasa terjamin dalam hidupnya. Jadi orang yang tenang itu adalah orang yang merasa terjamin hidupnya. Kalau masa depannya terjamin kan marem, tenang gitu kan. Nah, itulah sumber ketenangan, sumber kedamaian, rasa damai, nyaman itu kalau dia merasa terjamin apapun kebutuhannya, kemudian merasa bersama dengan Allah. Ini dalilnya jelas nanti di akhir ya. Nah, dengan kedua hal inilah orang itu akan mendapatkan sebuah ketenangan. Jadi tenang itu terjadi kalau bersama. Karena itulah di dalam misalnya kenapa bersama dengan Allah ini kok orang menjadi tenang. Ini dalam Al-Qur'an jelas ya. Ketika waktu itu Kanjeng Nabi itu hijrah, kemudian dibarengi oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, waktu itu dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, kemudian masuk ke gua. Nah, di hatinya sahabat Abu Bakar ini mulai khawatir gitu. Waduh, nanti gimana itu? Kemudian Kanjeng Nabi dawuh melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala oleh Kanjeng Nabi, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir dan jangan takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita itulah yang menimbulkan perasaan la takhaf wa la tahzan. Tidak akan merasa kekhawatiran dan tidak akan merasa sedih. Khawatir itu adalah sesuatu yang ditakuti, belum terjadi. Kalau sedih itu menyesali terhadap apa yang sudah terjadi, namanya sedih. Jadi sedih itu adalah perasaan penyesalan terhadap apa yang terjadi, namanya kesedihan. Kalau belum terjadi, namanya kekhawatiran. Nah, kesedihan maupun kekhawatiran itu sirna. Kalau kita itu, hati kita itu selalu merasa bersama dengan Allah. Yang itu bisa terjadi kalau kita selalu zikir kepada Allah. Selalu zikir kepada Allah. Nah, kemudian merasa terjamin. Ini kalau di ayatnya itu kan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah semua yang hidup di bumi ini kecuali rizkinya itu dijamin, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawakalnya itu kuat, orang yang tawakalnya itu mantap, itu sama sekali nggak punya kekhawatiran. Dan sama sekali nggak sedih kalau tawakal. Karena sudah dijamin. Karena iman, saking kuatnya imannya itu, dia sangat sudah merasa dijamin kehidupannya oleh Allah, maka dia kondisi apapun nyaman, santai. Nah, sekali lagi, dua perasaan seperti itulah yang menimbulkan ketenangan. Nah, bisa jadi ketenangan itulah hakikat dari kebahagiaan. Saya ulangi, jadi bisa jadi ketenangan itulah kebahagiaan. Nah, karena itulah para wali, orang-orang sufi dulu itu, karena tawakalnya itu sangat kuat dan dia mampu hatinya itu selalu zikir, hidup bersama dengan Allah, maka dia itu tidak bisa susah, nggak bisa sedih, nggak bisa khawatir, hidupnya selalu bahagia. Itulah para wali itu.
Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa kesenangan itu sama sekali tidak menjamin untuk menggapai kebahagiaan, tapi dengan ketenangan tok saja itu orang bisa bahagia. Nah, sehingga kita dapat menyaksikan itu ya, orang yang kelihatan melarat, orang yang kelihatan enggak, tapi hidupnya bahagia. Itu karena punya rasa ini, punya rasa dua ini. Ini yang dialami oleh para wali, para ulama-ulama sufi. Itu bahkan enggak mau dunia. Dia lari dari dunia karena punya ini. Nah, ini sudah kelas top lah. Kalau dalam beragama itu sudah tingkatan wali lah kira-kira begitu ya. Sudah tidak butuh lagi kesenangan yang sifatnya duniawi. Nah, ini tentu butuh latihan, butuh ilmu, butuh latihan, butuh kebiasaan dalam menyikapi hidup dan kehidupan ini. Ini yang dialami oleh para wali. Nah, kita itu paling ya tingkatannya masih inilah. Belum bisa bahagia kalau nggak punya kesenangan berupa harta, berupa itu kita lah. Nah, tapi pada akhirnya teman-teman semuanya bahwa kebahagiaan hakiki itu adalah ini betul ini adalah husnul khotimah. Apapun itu nanti diukur di akhir hayat kita. Kalau hayat kita itu misalkan kok baik, kok ternyata akhir hayatnya itu su'ul khotimah, maka itu orang yang paling celaka, orang yang celaka. Jadi kalau dibalik orang misalkan di kehidupan di dunia itu jelek, tapi kok dilalah akhir kehidupannya itu husnul khotimah, itu akan mendapatkan kebahagiaan hakiki di akhirat. Nah, husnul khotimah, kebahagiaan akhirat seperti itu adalah tidak pernah lepas dari iradah dan takdir Allah. Kehendak Allah dan memang kepastian Allah, kita tinggal menjalani. Namun karena kita tidak tahu takdir Allah kepada kita itu apa, maka kita hukumnya harus berikhtiar. Kenapa? Karena semua orang muyassarun lima khuliqalah. Semua orang itu ditakdirkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah sesuai dengan kecenderungan takdirnya. Saya ulangi. Semua orang itu akan mengalami kehidupan sesuai dengan kecenderungan kehidupannya. Kecenderungan takdirnya, saya ulangi. Semua orang itu akan mengalami kehidupan sesuai dengan kecenderungan takdirnya. Maksudnya begini, orang yang ditakdirkan husnul khotimah itu dilala dalam hidupan sehari-hari itu digampangkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Nah, orang yang ditakdirkan su'ul khotimah itu biasanya itu ya dilala dalam kehidupan di dunia itu kok melakukan kebaikan itu berat gitu. Melakukan kebaikan ada saja halangannya, ada macam-macam. Nah, bisa jadi itu adalah ciri atau tanda takdirnya itu su'ul khotimah. Karena itulah kita harus selalu berikhtiar sekuat tenaga untuk selalu menjadi orang baik. Tujuannya apa? Semoga kita mencocokkan takdirnya Gusti Allah menjadi husnul khotimah, menjadi orang baik. Kira-kira begitu. Nah, karena itulah hakikat dari kebahagiaan yang kelak itu. Nah, ini dalil bahwa tadi itu bahwa hanya mengingat dengan Allah lah hati itu akan menjadi tenang sekali, sekalipun nggak punya apa-apa itu tenang gitu. Nah, itu memang perlu latihan. Ini yang tadi dalil bahwa la tahzan wala takhaf itu bahwa la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian Allah menurunkan ketenangan di hati Sayyidina Abu Bakar yang waktu itu gundah karena takut dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Ya, karena merasa bersama dengan Allah. Jadi intinya dengan perasaan selalu hadir bersama Allah dalam semua aktivitasnya, maka orang itu akan menjadi tenang, menjadi damai. Bersama Allah artinya mohon tidak dimaknai kita bersama saja tidak, tapi ketika melakukan apapun ingat Allah. Ketika berjalan kemana-mana itu selalu ingat syariatnya Allah. Itu sudah termasuk namanya bersama dengan Allah. Tidak melupakan sama sekali. Selanjutnya bahwa kita akan setelah itu kita coba tarik untuk memahami bagaimana sih konteks hubungan antar keluarga itu. Status keluarga
itu adalah merupakan ikatan suci yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Artinya keluarga itu dibentuk minimal dua kan, ada suami dan istri yang itu diikat dengan mitsaqon ghalidho berupa akad nikah, dan setelah akad nikah itu kemudian muncul hak dan kewajiban. Suami punya kewajiban kepada istri, istri juga punya kewajiban kepada suami. Kewajiban suami adalah hak istri, kewajiban istri adalah hak suami. Itulah dampak, kemudian itulah ikatan sebuah keluarga. Karena itulah keluarga itu bukan hubungan transaksional. Suami wani bayar piro, bukan begitu. Jadi mesti hubungannya itu adalah hubungan ikatan mitsaqon ghalidho tadi. Nah, hubungan ikatan tadi itu antar suami istri tadi itu mesti diikat dengan mahabbah, saling menyayangi dan saling membantu. Kenapa? Hanya dengan ikatan mahabbah fillah inilah nanti kelak di akhirat itu bisa saling saling membantu, saling menolong. Nah, untuk ini saya coba menjelaskan ini bahwa teman-teman semuanya nanti kelak di akhirat itu antar suami itu bisa menolong gini. Misalkan suaminya itu masuk surga, istrinya dilala kepleset masuk neraka. Itu nanti dengan bantuan suaminya itu, istrinya bisa ditarik, naik, dikumpulkan oleh Allah masuk di dalam satu kamar di surga. Ini dalilnya. Termasuk anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti dalam keimanan itu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti kelak di akhirat dzurriyyah tadi itu, anak cucu itu akan dikumpulkan dalam satu kamar di surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti akan dikumpulkan dalam satu kamar di surga. Wa ma'alatahum min amal min syai', dengan tanpa mengurangi sedikit pun amal di antara mereka. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah bahwa dzurriyyah itu ada dua. Ada dzurriyyah bisabab, ada dzurriyyah bin nasab. Dzurriyyah bin nasab jelas anak cucu karena tunggal darah. Misalkan bapak, ibu, anak, buyut, cici, cangga, wareng, udeg-udeg, siwur, seatas terus itu namanya dzurriyyah bin nasab. Nah, ada lagi yang nomor dua adalah dzurriyyah bisabab. Dzurriyyah bisabab itu apa? Dzurriyyah bisabab adalah hubungan dua orang atau lebih yang diikat oleh mahabbah fillah, hubungan tadi itu yang sama-sama menuju kepada Allah. Coba kalau diperhatikan definisi ini, hubungan dua orang atau lebih diikat mahabbah fillah menuju kepada Allah. Ini kan bisa dimaknai itu hubungan suami istri, hubungan guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa, itu termasuk hubungan dzurriyyah di dalam ayat ini. Ini tolong bisa dicek misalkan di tafsir Jalalain yang dihasyiai oleh Imam As-Sawi misalnya, itu maknanya nih. Bahkan beliau mengatakan hubungan dzurriyyah bisabab itu jauh lebih kuat daripada hubungan dzurriyyah bin nasab. Nah, ayat ini misalnya di dalam tafsir As-Sawi itu ada hadis yang disampaikan, misalnya idza dakhala ahlul jannati al-jannata fas'aluhum an abawahi wa ila akhirih. Ketika ahli surga itu masuk surga, maka fas'aluhum an abawahi, dia itu tolah-tolah gitu, mencari-cari. Fas'aluhum an abawahi, dia bertanya-tanya, mana bapak saya, kedua orang tua saya mana, wa azwaji, dan mana istri saya, mana suami saya. Jadi dia mencari-cari. Kemudian dijawab oleh Allah, innahum lan yudriku ma antarafta. Mereka tidak mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Dulu suamimu mungkin kurang ajar di dunia, masuk neraka, kira-kira begitu. Nah, kemudian diprotes. Inni amiltu li walhum, ya Allah, saya menjadi ini. Saya dulu beramal untuk saya dan untuk mereka, ya Allah. Kemudian ayuk marubi ilhaqihim. Malaikat diperintahkan untuk mengumpulkan dzurriyyah tadi itu, suami istri tadi itu dalam satu kamar di surga. Nah, tentu saya berharap teman-teman, sahabat-sahabat semua tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan ini tentang makna dzurriyyah ini.
Tapi saran saya mohon dicek di misalkan tafsir Jalalain di hasyiahnya namanya kitab As-Sawi 4 jilid. Kemudian dicek lagi di tafsir Ibnu Katsir, At-Qurtubi misalnya, itu silakan. Kira-kira begitu maknanya. Ini artinya apa? Sekali lagi, hubungan suami istri sesungguhnya tidak hanya hubungan di duniawi, tapi nanti kelak sampai berdampak nanti ketika di akhirat itu bisa saling membantu seperti itu. Nah, karena itulah kehidupan di keluarga mesti kita bangun orientasinya itu tidak sekedar duniawi, tapi nanti bagaimana kita bisa bertemu enggak? Kita bisa berkumpul enggak sama-sama di satu kamar di surga. Kalau siapapun berpikir seperti ini, istri kepada suaminya berpikir seperti itu, suami berpikir dengan istrinya berpikir seperti itu, bagaimana dia nanti kelak berkumpul dalam satu kamar di surga. Insya Allah hubungannya itu nyaman, hubungannya itu penuh damai. Nah, insya Allah seperti itu. Nah, inilah maksud saya bahwa bagaimana mengelola sebuah kehidupan rumah tangga yang diliputi dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama. Paling enggak minimal orientasinya. Orientasi akhirat menjadi warna di dalam cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak dalam hidup rumah tangga. Nah, ayat ini surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 ini menjelaskan kalau kita itu lalai dalam pendidikan kepada anak-anak kita atau kepada istri. Kira-kira begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari di mana wajah ahli neraka itu dibolak-balik di neraka. Jadi besok itu rupanya di neraka itu orang itu digoreng gitu ya. Wajahnya dibolak-balik. Itu qalabu ini kalau ilmu nahwu namanya ikut wazan fa'ala, ilmu sorof, faidahnya taksir untuk menunjukkan makna banyak. Artinya dipanggangnya itu dibolak-balik beberapa kali. Itu namanya ditaksir. Kemudian yaquluna mereka mulai demo. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ya laitana, aduh kenapa saya dulu tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya. Ya, kemudian mulai demo nih. Rabbana inna ata'na, ya Allah, dulu saya waktu di dunia saya manut dengan sadat dan kubarok saya. Fa'adhalluna sabila, malah mereka justru menyesatkan saya jalannya. Saya sehingga masuk neraka seperti ini karena gara-gara beliau ya Allah. Nah pertanyaannya, siapa sadat, siapa kubarok? Nah, masuk di dalam kubarok itu adalah orang tua kepada anak. Jadi anak kepada orang tua itu kubarok bagi anak. Karena itulah, jadi nanti kalau anak tersesat masuk neraka gara-gara orang tuanya. Nah, kemudian ini, Rabbana atihim bi'afaini minal 'adzab. Ya Allah, timpahkanlah kepada mereka kedua orang tua saya itu bi'afaini minal 'adzab, 2 kali lipat dari azab yang saya terima ini. Tidak cukup, wal anhum la'nan katsira, dan laknat mereka kedua orang tua saya itu dengan laknat yang sangat besar. Kabiro ini juga ikut bagian tabdil namanya. Sangat besar, tadi tidak sekedar besar tapi sangat besar. Ayat ini apa? Ayat ini menunjukkan bahwa kalau orang tua di dalam kehidupan rumah tangga itu sampai tidak ngopeni, tidak mendidik anaknya, melakukan pembiaran sehingga anak-anak tersesat jauh dari Allah, gara-gara itu kemudian masuk neraka. Nanti di akhirat orang tua itu dituntut oleh anak-anaknya, dituntut 2 kali lipat dari azab yang diterima oleh anak tadi, dan dilaknat oleh Allah dengan laknat yang sangat besar. Mafhumnya apa? Mafhumnya bahwa ikatan orang tua dengan anak-anaknya, anak-anaknya dengan orang tua mesti dibangun dengan orientasi akhirat ini. Dibangun dengan cara berpikir ukhrawi seperti ini. Jadi tidak sekedar menyejahterakan secara duniawi lahirnya saja, tapi batinnya mesti diselamatkan nanti di akhirat. Nah, sahabat saya semua, tentu saya merekomendasikan teman-teman diskusi lagi untuk mendalami sebetulnya bagaimana pemahaman ayat ini. Nah, dan seterusnya ini nanti yang ayat ini terkait dengan sebetulnya apa sih kedudukan anak di
anak-anak kita itu bagaimana sih kedudukannya. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali istilah. Dalam Quran, dalam ayat ada yang menyatakan bahwa anak itu adalah amanat. Karena itu anak itu bukanlah statusnya milik orang tua yang pengelolaannya itu sakar PDW orang tuanya, tidak. Jadi karena status anak itu bukan milik orang tua. Orang tua hanyalah diberikan amanat oleh Allah untuk dididik, untuk diselamatkan kehidupannya dari azab neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Bahkan dalam ayat anak itu adalah sumber fitnah. Tapi ayat lain, ayat anak itu adalah rezeki dari Allah. Anak itu adalah perhiasan dunia. Anak itu adalah kebanggaan di dunia. Itu memang ya faktanya seperti itu. Nah, bahkan anak itu adalah merupakan simpanan amal, penerus amal. Jadi ketika orang tua sudah meninggal dunia, nanti amalnya bisa diteruskan oleh anak-anaknya dan pahalanya itu bisa dikirim kepada orang tuanya. Itu yang dimaksud dengan tadi di awal, waladin solihin yad'aulah, anak yang soleh. Keberkahan hidup ya karena dengan anaklah amal kita itu bisa berkembang banyak dan abadi tadi itu. Nah, teman-teman semuanya, ini bisa dicek nanti di ayat-ayat berikutnya seperti ini, anak sebagai perhiasan, dalilnya ini bisa didiskusikan panjang lebar kalau ada waktu. Nah, karena itu waktunya berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Rencananya kalau bisa sampai 21 jam 7.40 Ustaz. Oke. Ada 20 menit untuk tanya jawab. Oke, baik. Oke, ini soalnya sudah bagian terakhir, sudah selesai ini, bagian terakhir. Karena itulah saya mulai masuk untuk bagaimana cara mendidik. Kira-kira prinsip yang harus kita pegang dalam pendidikan di keluarga itu kayak apa. Karena tadi kita balik lagi bahwa di keluargalah kita itu melakukan pendidikan awal, pertama dan utama. Di situ adalah masa untuk mempersiapkan anak-anak kita agar bisa mengarungi kehidupan di dunia itu sebagai perantara untuk mencapai kehidupan akhirat. Nah, pendidikan yang bisa seperti itu kayak apa? Ini kira-kira prinsipnya. Beberapa prinsip pendidikan di keluarga. Yang pertama adalah bahwa hal pertama yang wajib diketahui setiap orang adalah mengetahui Tuhan. Ini di kitab-kitab banyak sekali dinyatakan seperti ini. Bahwa siapapun orang berkembang hidup di dunia ini, hal pertama yang harus diketahui adalah Tuhannya itu siapa. Nah, kemudian belajar tentang kewajiban menyembah kepada Tuhan dan sebagainya itu pertama harus dikenalkan. Nah, karena itulah konsekuensinya apa dalam mendidik kita di keluarga, maka orang tua bagaimanapun harus memfasilitasi bagaimana anak-anak kita itu bisa belajar tauhid dan belajar agama. Belajar tauhid untuk mengenali Tuhan, belajar agama untuk cara mengabdi kepada Tuhan itu kayak apa. Ini yang pertama harus kita kenalkan. Mulai dari baca Quran, kemudian sholatnya, wudhunya bagaimana, itu yang pertama harus diajarkan. Memfasilitasi. Kalau tidak mampu dilakukan sendiri, mungkin orang tuanya kurang mampu dalam bidang agama, ya harus memfasilitasi. Menghadirkan guru privat atau disekolahkan di madrasah, yang penting dia tahu siapa Tuhan. Ini kewajiban. Kewajiban artinya mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Kalau dilakukan ya ada pahalanya, kalau ditinggal ada dosa. Ini makna dari sebuah kewajiban. Itu harus yang pertama dikenalkan Tuhannya siapa. Allah itu siapa, sifatnya kayak apa. Kemudian cara menyembahnya bagaimana, syariatnya gimana. Yang kedua, hal prinsip yang harus diyakinkan adalah bahwa kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Itu yang kedua. Nah, baru dikenalkan tentang iman kepada hari akhir. Bahwa akhirat itu begini, begitu, dan seterusnya. Ini tujuannya apa? Tujuannya bahwa biar anak-anak kita itu hidupnya tidak kedonyan gitu. Tidak hubud dunia. Nah, tapi dia mengorientasikan untuk akhirat yang tadi di awal saya jelaskan. Karena itu konsekuensinya orang tua mesti mengkondisikan pola hidup dengan orientasi ukhrawi yang menjadikan dunia sebagai perantara, bukan menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, sebagai ghoyah dalam kehidupan. Ini penting, karena penyakit zaman akhir itu di sini.
Orang hanya memikirkan dunia, tapi tidak memikirkan bagaimana nasibnya di akhirat. Padahal kehidupan akhirat adalah yang hakiki, yang selamat dan sebagainya tadi itu. Nah, yang kedua, anak adalah bagai kertas putih yang telah bergambar, namun masih samar belum jelas bentuknya. Memang ada dua pandangan, sahabat-sahabat semua. Ada dua pandangan. Apakah anak itu adalah bagaikan kertas putih bersih yang tergantung orang tua mencoret apa, maka itulah jadilah anak. Ataukah anak itu adalah bagaikan kertas putih, namun dalam kertas itu sudah ada gambarnya, namun masih sama. Belum jelas bentuknya apa. Nah, tugas orang tua adalah menemukan gambar dalam kertas itu, kemudian menemukan polanya, setelah itu menebalkan gambar itu sehingga menjadi bentuk yang utuh. Ini apa mafhumnya? Artinya orang tua terhadap anak itu nggak boleh sekarepe dhewe. Memaksakan orang tua, memaksakan kepada anaknya untuk sesuai dengan karepe orang tuanya. Tapi apa? Ini konsep pendidikan ya. Kali apa? Tapi anak itu begitu lahir itu membawa fitrah. Fitrah itu bisa dimaknai sebuah potensi. Tugas orang tua adalah menemukan potensi anak itu, kemudian mengembangkan potensi itu menjadi prestasi. Sehingga dengan prestasi inilah dia akan menjadi modal hidup dalam kehidupannya. Namun prestasi tadi itu diorientasikan untuk mencapai kehidupan akhirat. Kira-kira arahnya begitu. Jadi dalam pendidikan di keluarga misalnya, itu kita kayaknya dolim itu ya. Kalau memaksa anaknya untuk menjadi hanya sesuai dengan keinginan orang tuanya, tidak memperhatikan potensi yang ada di diri anak berupa potensi bakat, minat, kecenderungan, terus apalagi gaya berpikir dan seterusnya itu bisa diperhatikan. Jangan sampai memaksa anak untuk menjadi sesuai keinginan orang tua. Nah, dalam pendidikan seperti itu. Nah, nanti artinya ini juga nanti menjadi dasar kita untuk menyekolahkan anak-anak kita. Kemana dia harus melanjutkan, akan jadi apa, itu bisa kita temukan dari diri anak itu. Secara faktual kan memang sudah bisa dibuktikan bahwa seseorang itu akan merasa tersiksa menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian nomor 4, prinsip dalam diri anak adalah bahwa anak adalah anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk mini. Anak adalah anak. Jadi anak itu bagaimanapun ya anak. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk mini. Nah, apa konsekuensinya? Menilai dan memperlakukan anak itu jangan menggunakan standarnya orang dewasa. Nanti nggak ada benernya. Jadi kalau ada anak yang nakal, anak yang sedikit ya itu memang anak. Jangan menilai sikap anak itu dengan standar orang dewasa. Nanti nggak ada benernya. Nah, dengan demikian kita bisa menata hati kita ketika mendidik anak itu dengan hati yang rohmah. Rohmah itu semacam kasih sayang gitu. Tidak memaksa, kemudian tidak kasar dan seterusnya. Karena bisa memahami anak itu ya anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk mini. Nah, ini mafhumnya jangan menilai anak dengan standar orang dewasa. Ini di saya ada masih adzan ini teman-teman sekalian, kita lanjut. Enggak apa-apa Ustaz. Oke. 40 ya Ustaz kalau. Oke, baik. Oke. Prinsip berikutnya nomor 5. Di dalam kebetulan saya ini guru bimbingan konseling ya. Jadi saya menggunakan prinsip BK ini. Di BK itu ada prinsip begini, KTPS. Konseli tidak pernah salah. Saya kira ini tetap relevan untuk mendidik di anak-anak kita di lingkungan keluarga. Bahwa senakal apapun anak itu tidak pernah salah. Dalam pandangan orang tua ya, dalam pandangan orang tua, senakal apapun anak itu tidak pernah salah. Ini sebetulnya tujuannya, yang penting adalah anak itu bisa menerima tanpa syarat dari perlakuan anak kepada kita. Gimana Mas Budi?
dengan prinsip ini agar kita sebagai orang tua itu bisa menerima kenakalan anak, benar bisa menerima anak tanpa syarat. Apapun itu perlakuan anak kepada kita. Oke. Kadang kita itu mau memperlakukan anak kita dengan baik. Syaratnya anak itu menghormati kepada kita. Itu namanya apa? Menerima anak tapi dengan syarat. Nah, saya kira dalam mendidik anak, yang pertama itu diterima dulu. Senakal apapun anak itu diterima dulu. Senakal apapun. Kenapa? Kalau anak itu merasa tidak diterima oleh orang tuanya, nanti dia akan mencari kompensasi lain di luar sana yang itu bisa jadi lebih berbahaya daripada di lingkungan keluarga. Jadi dia akan nggak betah di rumah lah karena orang tua nggak bisa menerima kehadirannya dan sebagainya. Jadi karena itu terhadap anak ini untuk orang tua tentu keyakinan kita bahwa anak itu ya di mata kita itu tidak pernah salah. Tujuannya penting bisa menerima. Karena begini ya. Kaidahnya begini dalam pendidikan kita. Siapapun bisa berbuat salah. Saya ulangi, siapapun bisa berbuat salah. Dan permintaan siapapun yang berbuat salah adalah minta dimengerti. Jadi kita misalnya itu mungkin saja selalu bisa berbuat salah. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita itu tolong dong ngertiin saya. Saya itu melakukan karena begini sebagainya. Nah, menerima alasan, menerima permintaan dimengerti tadi itu bisa menerima dengan lapang dada kalau kita itu punya rasa, punya prinsip bahwa di mata kita, anak-anak kita itu sebetulnya nggak ada salah. Karena anak adalah anak bukan orang dewasa dalam bentuk mini. Memang itu adalah masa perkembangannya. Masa bisa jadi dia melakukan itu karena dia belum tahu, belum mikir sejauh itu dan seterusnya. Sehingga kita bisa legowo menerima kesalahan anak. Itu yang penting. Kita tampung dulu anak itu apapun kondisinya, baru kita lakukan pendekatan untuk merubahnya. Itu yang prinsip. Anak adalah siapa dan bagaimana bapak ibunya atau orang tuanya. Artinya bahwa orang tua itu ya mesti bisa menjadi guru bagi anak-anaknya. Guru artinya apapun yang diucapkan itu digugu itu dianggap, dipercaya oleh anak. Terus apapun yang dilakukan, yang dilihat oleh anak dari perilaku orang tua itu harus bisa ditiru. Kalau dua ini lepas, waduh ini susah. Mbok dinasihati berkali-kali kalau orang tua nggak bisa mencontohkan yang baik dari semua hal, ya susah juga untuk membentuk kepribadian anak. Apalah artinya kata-kata, tapi tidak dicontohkan oleh orang tua. Karena lisanul hal afshahu min lisanil maqal. Nasihat dalam bentuk perilaku yang ditampilkan oleh orang tua itu afshahu, lebih efektif min lisanil maqal daripada nasihat berupa ucapan. Hati adalah merupakan sasaran utama dalam pendidikan. Artinya, jika hati itu baik, maka semua perilaku anggota tubuh akan baik. Dan sebaliknya, jika hati itu buruk, maka semua perilaku anggota tubuh, tangannya, matanya, jelalatan, kakinya, itu akan menjadi buruk. Jadi intinya adalah hati. Ini tentu sesuai dengan hadis Nabi ya. Ala inna fil jasati mudghatan. Ingatlah bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Fa in saluhat fa saluha jasadu kulluh. Kalau daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh ini akan menjadi baik. Fa in fasadat fa fasada jasadu kulluh. Kalau hati segumpal daging itu buruk, maka seluruh anggota tubuh itu akan menjadi buruk. Apa itu? Ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Nah, dalam pendidikan hati inilah menjadi sasaran utama dari pendidikan kita. Ini apa konsekuensinya?
mendidik anak itu fokusnya adalah bagaimana membersihkan kotoran dan menghilangkan penyakit dari hati anak. Setelah bersih, kemudian menanamkan akhlak yang mulia dalam diri anak. Kedua-duanya mesti dilakukan. Membersihkan saja tanpa ditanamkan yang baik, itu nggak bisa. Apalagi menanamkan hal yang baik saja tanpa dibersihkan. Itu muspro. Jadi dua hal ini. Kotoran hati itu begini. Semua orang punya hati, dan hati manusia itu kalau orang itu kalau melakukan maksiat, maka hatinya itu akan kotor. Akan menimbulkan bintik hitam di dalam hati itu, kemudian hati akan menjadi hitam. Dalam Al-Quran itu kalla balrona ala qulubihim bima kanu yasibun. Kalla balrona, ron. Ingatlah bahwa di dalam hati ada ron. Ron itu ya semacam karat atau bintik hitam. Jadi setiap orang melakukan maksiat, mengumbar kesenangan syahwatnya, itu ada bintik hitam di dalam hati. Nah, itulah kotoran. Yang nanti kalau dibiarkan, tidak dibersihkan, itu hati akan menjadi hitam pekat, sehingga tidak bisa melihat kebenaran sebagai hal yang benar. Melihat kebenaran, terasa kebatilan. Melihat sesuatu yang batil, terasa kebenaran. Itu kalau hati sudah kotor, hitam pekat. Apalagi kalau hitam itu berpenyakit. Apalagi kalau hati itu berpenyakit. Hati itu berpenyakit. Penyakit hati itu misalkan ujub. Ujub itu membanggakan diri, sombong, riya. Ujub, riya, sombong, bakhil, dan seterusnya itu adalah penyakitnya. Itulah yang harus dibersihkan dari hati anak-anak kita. Kemudian sambil kita tanamkan akhlak yang baik, tawadhu, menghargai orang, kasih sayang, sopan, perkataan halus, tidak kasar, lembut, dan seterusnya. Ini kita tanamkan. Nah, bagian yang akhir, jadi prinsip berikutnya adalah bahwa tentang penggunaan hukuman dalam pendidikan. Hukuman sebagai alat pendidikan itu efektivitasnya itu berbanding lurus dengan dampak buruknya. Jadi tidak dipungkiri bahwa dalam teori dunia pendidikan, hukuman itu adalah alat pendidikan. Ini sudah teori. Nah, alat sebagai alat itu selalu berbanding lurus dengan dampak buruknya. Artinya begini, sepeda, mobil, motor itu adalah alat transportasi. Dan efektivitasnya itu berbanding lurus dengan dampak buruk. Kalau kita naik sepeda ontel itu ya, itu nggak begitu efektif. Karena kalau kita pakai sepeda ontel itu, kalau panas kepanasan, hujan kehujanan, dan seterusnya kurang efektif. Tapi dampaknya tidak lebih besar. Kalau cari parkir gampang, kalau tuh ada parkir murah, dan seterusnya. Bandingkan dengan mobil juga alat transportasi, itu efektif. Kalau panas tidak kepanasan, kalau hujan tidak kehujanan, dan seterusnya. Tapi dampak buruknya mencari parkir susah. Kalau di Jakarta ini ya, konteks Jakarta. Kalau di Jepang mungkin baik-baik saja. Kalau ada parkir pun mahal, bensinnya mahal, dan seterusnya. Itu dampak buruknya. Nah, alat sebagai alat itu selalu punya sifat seperti itu. Efektivitasnya berbanding lurus dengan dampak buruknya. Nah, ketika kita menggunakan hukuman dalam mendidik anak, itu juga seperti itu. Nah, karena itulah konsekuensinya. Ketika kita menggunakan hukuman dalam mendidik, itu harus hati-hati betul dampak buruknya. Contoh misalnya begini, anak kita melakukan kesalahan, kalau langsung kita gebrak meja, kemudian kita bentak, saya yakin dia bisa nurutlah kepada kita. Artinya, perilaku membentak, gebrak meja itu efektif untuk mengendalikan perilaku penyimpang dari anak. Perilaku menyimpang dari anak. Tapi coba perhatikan, kira-kira perasaan anak itu bagaimana? Perasaan anak itu akan hancur. Ketika sudah hancur, maka akan merusak hubungan orang tua dengan anak tadi itu. Sehingga anak semakin jauh dengan kasih sayang, tidak merasa kasih sayang oleh orang tuanya, akan semakin menjauhi dan seterusnya. Itu dampak buruknya. Jadi pendek kata, hukuman boleh digunakan sebagai instrumen untuk mendidik anak, tapi harus diperhatikan dampak buruknya. Ada
teori dan cara bagaimana menggunakan hukuman itu. Saya kira nanti bisa diperdetail lagi. Prinsip berikutnya adalah bagaimanapun Allah lah yang membolak-balik dan mengendalikan hati anak. Jadi yang mengendalikan hati anak kita itu adalah Allah. Ini mafhumnya apa? Konsekuensinya dalam mendidik anak, dalam keluarga. Orang tua mesti melibatkan Allah di dalam mendidik anak. Caranya bagaimana? Doakan. Orang tua hanyalah bisa berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak menjadi baik. Tapi tetap yang mengendalikan itu Allah. Karena itu cobalah misalnya dalam maktubah setelah sholat fardu itu anak-anak itu di-Fatihah. Ya Allah, misalnya anak saya namanya Ali. Ini kok susah, muka-muka ya Allah, semoga gini Al-Fatihah. Jadi libatkan Allah untuk ketika mendidik anak, biar hati anak itu insya Allah berpengaruh. Doa-doa seperti itu berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh di saat sekarang, itu kelak pada saatnya nanti akan kebuka oleh Allah. Dan disitulah tangan-tangan Allah, maksudnya kuasa Allah akan terlibat. Jadi ketika mendidik anak tidak boleh melupakan peran Allah di dalam proses pendidikan itu. Nah, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tentu kita hanya bisa melakukan, tapi hasilnya tetap kepada Allah. Jangan terlalu mengandalkan usaha lah. Karena Allah yang tetap menentukan. Nah, kaitkan takdir, iradah dari Allah. Jadi begini, kenakalan apapun yang dilakukan oleh anak, yakinlah bahwa itu adalah takdir Allah dan dikehendaki oleh Allah. Yang itu mungkin untuk menguji tingkat kesabaran kita. Ya, dengan cara pandang seperti itu, bahwa kenakalan anak itu adalah memang takdir dan dikehendaki oleh Allah kejadiannya, untuk menguji kita, kesabaran kita, insya Allah kita akan lebih mudah untuk bisa sabar, bisa menerima perlakuan anak itu. Nah, kesabaran seperti itu jangan mengandung pahala, belum mendidiknya. Jadi konsep pahala itu akan selalu melekat dalam kehidupan kita, pendidikan kita di rumah tangga. Nah, oke, prinsip berikutnya adalah bahwa seorang akan melakukan anak tergantung dari mana dan dengan cara apa orang tua memandang anak. Kalau pandangan orang tua kepada anaknya itu dengan pandangan kebencian, maka nanti anak itu akan belajar benci kepada kita dan akan menjauhi kepada kita. Karena itu konsekuensinya, pandanglah anak itu dengan pandangan kasih sayang. Demi kasih sayang juga. Pandangan kasih sayang itu artinya bahwa kenakalan, apalah yang dilakukan oleh anak tetap dipandang dengan rasa kasih sayang didulukan, bukan kebencian. Insya Allah dengan demikian anak bisa belajar dari apa rasa kasih sayang yang kita berikan kepada anak, sehingga muncul rasa kasih sayang kepada orang tua, bukan malah benci kepada orang tua. Nah, yang terakhir adalah bahwa keluarga dan mendidik di keluarga itu adalah ibadah. Artinya ketika teman-teman, sahabat-sahabat itu memutuskan untuk hidup berkeluarga, ketika mengambil keputusan hidup berkeluarga itu harus diniati itu untuk ibadah. Ketika sudah hidup berkeluarga, semua muasyarah, semua hubungan di rumah tangga itu adalah semua mengandung nilai ibadah. Ini yang penting. Jadi ketika misalnya istri marah-marah kepada suami, itu bisa dijadikan sebagai ladang untuk ibadah. Dengan itu kita bisa berlatih sabar. Istri berlaku baik kepada suami, kemudian suami bersyukur. Syukur itu juga ibadah. Apalagi? Jadi kehidupan selama hidup di rumah tangga itu 24 jam itu semuanya bisa dijadikan sebagai sarana untuk ibadah. Nah, cuman ya ini. Jadi syaratnya dua itu, apapun disikapi, didorong dengan niat yang baik, kemudian dilakukan dengan cara yang baik. Ukuran cara yang baik itu ada dua.
ada dua, yaitu diukur dengan aturan syariat dan diukur dengan peraturan adat yang berlaku di situ. Jadi nggak bisa kita mentang-mentang misalnya sesuai syariat kemudian merem, tidak memperdulikan terhadap aturan keluarga besar di situ atau aturan negara dan seterusnya. Itu mesti kita akomodir dalam kehidupan berumah tangga. Pendek kata, para teman-teman, sahabat-sahabat semua, Bapak, Ibu, billahi taufik wal ismah. Artinya bahwa segala kebaikan adalah semata-mata karena pertolongan Allah. Wal ismah artinya segala penyelamatan apapun dari maksiat, dari perilaku buruk itu adalah karena dilindungi oleh Allah. Artinya dalam melakukan pendidikan, kehidupan rumah tangga, apapun, ini harus kita camkan. Jangan sampai mengandalkan hanya kepada upaya usaha yang dilakukan oleh kita sendiri, tapi harus selalu ingat bahwa itu adalah semata karena pertolongan Allah, karena perlindungan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maknanya la haula, tiada daya untuk menghindar diri dari maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan apapun untuk melakukan suatu ketaatan di lingkungan keluarga. Illa billah, kecuali hanya semua itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kewajiban kita adalah optimal dalam ikhtiar, semaksimal mungkin ikhtiar untuk melakukan kebaikan, dalam menjemput takdir. Semua hal ditakdirkan oleh Allah, tapi karena kita tidak tahu takdirnya apa, maka kita wajib berikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian hasil ikhtiar kita itu serahkan kepada Allah. Nah, dengan cara berpikir seperti ini, kalau gagal kita tidak kecewa, tidak bersedih. Kalau toh berhasil, tidak menjadi sombong, tidak menjadi ujub, karena semuanya melibatkan Allah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo warahmatullahi wabarakatuh.